lagi di Java Talks. Kali ini segmennya agak berbeda lagi dari segmen sebelumnya, yaitu kita hari ini mau mereview snack oleh-oleh dari Thailand. Tada, ini dia snack-snack yang akan kita review di video kali ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, dan komen kalian mau aku review snack dari negara mana lagi. Jadi tanpa basa-basi, ayo kita mulai reviewnya. Kita pertama akan mereview yang ini dulu. Ini namanya bento. Pasti beberapa dari kalian udah familiar sama snack dari Thailand ini. Ya, ini namanya bento dan aku beli 2 rasa. Ya. Nah, untuk harganya ini satunya itu di 5 ribuan ya, 5 ribuan rupiah aja. Dan yang aku beli untuk rasanya di sini ada spur spicy seafood dan namprik Thailand. Ya, jadi basically ini squid seafood snack gitu yang teksturnya itu kayak makan odeng, cuma agak lebih tipis gitu snacknya. Ayo kita buka, kita review yang namprik Thailand aja ya. Oke, kita review yang the OG-nya rasa Thailand. Ini dia detailsnya dari snack bento ya, dia kayak kulit ikan gitu, kayak kulit odeng, cuma dia lebih tipis dan dry aja sih. Yes, mari kita coba. Oh my god, dia tuh lengket ya. Gue asik sendiri ya, yang lain pada diem. Gak apa-apa. Gak apa ya. Nih, jadi tuh lengket gitu teksturnya. Dan ini rasa yang OG. Mari kita coba, biarin. Dia untuk seharga agak pedes ya. Dia untuk seharga 5.000 dan isiannya cuma segini nih kalau kalian bisa lihat. Cuman seipret ini karena ya 5.000 anyway. Dan enak banget untuk rasanya, tapi teksturnya tuh agak lengket. Kalian kayak makan odeng dry aja sih gitu. Untuk ini aku kasih nilai 8/10. Thank approve. Ya kan? Next ya. Nextnya, habis dari yang pedas-pedas, jadi lumayan pedas ya untuk rasanya si namprik Thailand ini. Padahal ini rasa original dari Thailandnya. Jadi kalian yang mau cobain rasa otentik yang Thailand, coba beli flavornya itu yang rasa-rasa Thailand ya, seperti tom yum, mala, atau yang lain-lainnya gitu. Oke, kita next ke Lay's ya. Sebenarnya Lay's ini tuh ada ya pastinya di Indonesia, di tempat-tempat kalian. Cuman yang bikin bedanya itu, yang membedakan dari Lay's Thailand dan Indonesia, flavor yang Thailand punya itu jauh lebih menarik ya. Contohnya, yang di sini yang akan kita review itu rasa hot chili squid ya, cumi pedas rasa Thailand. Pasti di Indonesia belum ada ya untuk rasa se-unik ini. Sebenarnya flavor yang lebih terkenal di Thailand itu kalian bisa beli tuh yang salted egg atau enggak yang truffle. Cuman kemarin pengen beli langsung itu udah nggak ada ya untuk rasanya. Tapi aku lebih rekomendasi kalau misalnya kalian pengen cobain Lay's dari Thailand, coba beli rasa-rasa yang nggak ada di Indonesia ya. Jadi tadi salted egg dan truffle itu 2 itu wajib kalau misalnya kalian mau bawa snack atau oleh-oleh dari Thailand. Jadi untuk seharga 1 bungkus Lay's ini tuh di harga 32.000 ya. Oke, mari kita coba langsung ya. Ini yang rasa hot chili squid. Jadi ini basically ya cumi pedas gitu. Oh my god, gak sabar. Tapi ya untuk yang rasa salted egg itu enak banget. Kayak merek Singapura, kalian tau lah ya pasti itu. Cuman dia berbentuk keripik kentang gitu. Cuman kalau yang merek sebelah yang Singapura kan dia ada chicken skin atau salmon skin kan. Oh iya nih. Nih ya, untuk Lay's-nya, Lay's di Thailand tuh kayak gini. Nah, kalau Lay's di Thailand ini dia berbentuk
maksudnya tipe dari bentuknya itu kayak banyak geriginya gitu. Kalau misalnya di Indonesia ini kayak citato. Cuma kan kalau lace-nya Indonesia kan tipis ya dan nggak ada bentuk gerigi kayak gini. Oke, mari kita coba. Untuk dari rasanya ya, rasa sendirinya si hot chili squid ini sebenarnya nggak terlalu flavorful dan kurang nendang menurutku. Jadi kayak lebih ke makan keripik kentang yang dikasih bumbu aja sih. Jadi ini tuh kayak hot chili squidnya nggak terlalu berasa gitu sih. Tapi kalau misalnya kalian cobain yang salted egg, itu salted egg banget ya. Itu reviewnya jelek gak ya? Enak banget. Ini aku kasih nilainya berapa ya? Cuman karena dia nggak terlalu berasa ya dari si flavornya ini. Flavor apa? Hot chili squid. Nih. Jadi kalau nggak terlalu berasa, kita kasih nilainya 6/10 aja. Untuk teksturnya enak, tapi ini beda lace-nya dari yang lace Indonesia. Dia lebih ke teksturnya kayak kalian makan citato aja kalau di Indonesia sih. Gitu aja sih untuk lace ini. Next, kita lanjut ke snack ini. Ini kalau misalnya kalian tahu, ini udah familiar. Kalau misalnya kalian familiar sama snack ini adalah snack favoritnya Jisoo Blackpink. Ya, ini kalau misalnya pasti kalian ke Thailand, kalian pasti beli ini gak sih? Ini snacknya dari, namanya tuh gak ada namanya. Cuman ini basically cuman tomato crackers gitu, rasa tomat. Selain tomat, ini kan karena Jisoo sukanya yang flavornya tuh rasa tomat, dia juga ada rasa paprika dan durian. Oke, jadi kalian yang mau cobain rasa-rasa uniknya bisa cobain yang paprika atau durian. Dan untuk seharga, untuk satu bungkus ini harganya di 13 ribuan aja. Jadi mari kita coba apakah enak snacknya favoritnya Jisoo Blackpink, apakah biasa aja atau enggak enak banget. Tada! Nah isinya kayak gini. Kameramen zoom in. Nih snacknya, dia terbalurkan dengan bumbu-bumbu tomat. Ini kesukaannya Jisoo Blackpink. Iya, mari kita coba. Apakah rasanya biasa aja atau enak? Aku tahu banget. Kalian bisa nemuin snack ini di Indonesia, cuma nggak ada. Kalian tahu nggak sih keripik kentang yang ada sambelnya? Iya. Iya kan, yang di Indonesia itu mirip-mirip sama ini. Kenapa diketawain? Bukan tahu. Oh, dia mau ya. Nih. Tahu kok, kita tahu gitu tahu. Jadi tomatnya itu nggak asem, jadi kayak lebih ke manis. Pantesan sih kayaknya Jisoo suka. Enak. Kameramen ngiler ya? Ya kan? Enak banget. Wah, ini sih approve ya. Ini 10 dari 10. Sumpah jadi penasaran sama flavor durian. Ini ada duriannya loh. Ada flavor duriannya dan ada paprika. Tapi kalau kalian mau cobain kesukaannya Jisoo bisa beli yang tomato. Gitu. Next, kita akan review manis-manis kali ya, karena kan dari tadi asin. Di sini aku punya permen. Yang pasti ini juga terkenal banget di Thailand ya. Kalian bisa temuin di mana aja sebenarnya. Oh ya, untuk snack-snack ini kalian tuh sebenarnya bisa beli di Big C, terus di jalanan pasar. Kalau misalnya kalian lagi sering cari baju di Pratunam atau Platinum, sebenarnya ini juga kalian bisa temuin di mana-mana aja. Di supermarket juga ada. Big C sebenarnya yang paling lengkap. Jadi kalian bisa cari-cari di situ. Dan pastinya harganya ini affordable semua ya, di under 50.000 kalian udah bisa bawa atau cobain snack-snack dari Thailand. So kita mau mereview si permen ini ya. Ini namanya My Chewy ya. Dan yang aku beli ini rasa leci. Untuk harga satu bungkus ini tuh di 32 ribuan aja ya. Sebenarnya ini aku beli yang leci dan aku rekomendasiin sebenarnya kalian kalau misalnya mau beli permen ini juga, karena permennya enak banget dari teksturnya, dari rasanya, dan ada banyak sebenarnya. Cuman yang aku rekomendasiin itu yang rasa milk tea. Itu enak banget kayak lagi makan boba cuma berbentuk permen, boba milk tea gitu. Enak banget. Kita akan review permen.
Dan ini tuh teksturnya beda sama permen-permen Indonesia. Kalau kalian familiar sama Sugus, tau kan? Nah ini agak-agak mirip kayak gitu. Jadi kita akan review ini. Kita makan bareng sama kameramen ya. Dan ini leci guys. Nih kameramen tolong fokusin. Nih ya di apa namanya, dari dekat detailsnya kayak gini. Dan ini chewy nggak kameramen? Chewy kan? Enak banget. Dan dia tuh bukan rasa yang ngumpet gitu loh. Rasa-rasa ngumpet tuh yang kayak cuman ada hint of rasanya doang. Cuman ini bener-bener full leci rasanya. Tapi aku lebih rekomendasiin kalau kalian mau cobain permen ini. Ini by the way terkenal banget ya. Kalian beli yang rasa milk tea dan cobain. Untuk nilainya, aku kasih di 8,5. Yeay, enak. Next, selanjutnya kita akan mereview crispy salmon skin. Pastinya di Bangkok juga ada per salted egg dan salmon skin. Di sini aku beli yang salted egg pastinya. Dan untuk yang merek ini, kalian bisa cobain rasa-rasa yang ada di Bangkok aja, seperti crab curry, terus tom yum, mala gitu. Karena abis kemarin kita beli, jadi kita belinya salted egg. Yuk kita review. Oh ya, untuk harganya ini di 40.000. Lumayan mahal ya. Tapi kayaknya worth it sih, karena yang dari Singapura aja tuh lebih dari 40.000 ya. Gitu. Oh my god, baunya enak. Cie, pada ngiler ya. Tada! Nih ya sama bentukannya sama kayak salted egg pada umumnya sih. Gitu. Ini by the way salmon ya, salmon skin, bukan chicken skin. Yuk kita coba. Enak. Pedes gak? Enak Masih. Cuma nggak terlalu kuat ya untuk bumbunya. Masih banyak sebenarnya salted egg yang kalian bisa temuin untuk rasa-rasa yang kuat, yang flavorful gitu. Cuman nggak terlalu nendang untuk rasa salted egg-nya. Mungkin kalian bisa beli yang mala atau tom yum, itu mungkin rasanya lebih flavorful ya. Gitu. Jadi untuk dari segi harga dan rasa aku kasih nilai 7/10. Jadi nggak perlu ini ya. Next, kita akan mereview dried durian. Ini wajib banget kalau misalnya kalian dari Bangkok bawa oleh-oleh. Selain dried durian, ada dried mango, dried nangka, strawberry, longan. Jadi nggak hanya durian dan mangga aja ya. Tapi cuma yang aku beli yang paling terkenalnya pastinya durian. Gitu. Nah, fun fact kalau misalnya dried durian di Thailand itu sebenarnya kalian bisa cobain dulu dari sampel-sampelnya. Dari ujung sampai ujung itu banyak banget merek yang berbeda dan kalian bisa cobain satu-satu sampai kenyang dan full, jadi akhirnya nggak beli. Kebanyakan gitu sih ya. Kalian yang relate boleh komen di bawah kalau misalnya kalian sama kayak aku kalau mau cobain dried durian. Nah, yang aku coba ini mereknya beda. Kalian bisa sebenarnya beli merek apa aja sebenarnya enak ya untuk dried durian, mangga dan lain-lain. Gitu. Ayo kita coba si dried durian ini. Sebenarnya dried durian ini udah terkenal banget di Thailand dan nih kalau misalnya kalian mau lihat ya bentukannya. Oh ya. Nih. Dan aku yakin banget dried durian ini rasanya flavorful, nendang durian Musang King. Deh. Mangga juga sama. Cuman ayo kita coba si durian ini. Enak banget, oh my god. Untuk harganya di 30.000 ya untuk satu packaging ini. Ya karena durian ya. Dan mangga dan karena buah-buahan sih sebenarnya. Dan untuk rasanya enak banget. Ini aku akan kasih 10 belibet. Ini aku akan kasih nilainya 10/10. Approve. Dan ini real food ya.
Dan sekali makan, oh iya, untuk rasanya manis banget. Tapi lebih ke dominan durian. Jadi harus cobain kalau ke Thailand pastinya kalian bisa beli di mana aja. Khususnya di Big C pasti semua merek kesukaan kalian pasti ada. Gitu deh. Next, kita akan review si Thai Kai Noi. Pasti kalian bingung kan kenapa kita akan review ini, karena sebenarnya di Indonesia juga ada. Cuman yang bikin beda dari Indonesia dan Thailand Thai Kai Noi ini adalah flavornya. Yang aku beli di sini adalah rasa cheese dan tom yum. Tom yum ini kan Thailand banget ya untuk rasanya. Jadi pastinya cuma ada di Thailand. Jadi kalian jangan lupa juga untuk cobain Thai Kai Noi di Thailand, walaupun di Indonesia juga ada. Kita cobain yang tom yum dulu ya. Untuk harganya berapa? Untuk harganya cuman di 5.000 aja. Wow. Satu seperti ini 5.000. Nih. Ini nanti di overlay aja. Oke, kita cobain yang rasa tom yum dulu. Oh iya. Mungkin di lidahku nggak cocok, di lidah kalian pasti cocok. Oh ya, balik lagi ya, lidah kita kan beda-beda, lidah orang-orang. Cuman menurutku yang tom yum ini agak kurang untuk rasa tom yumnya, jadi kurang flavorful. Jadi kalian bisa, yang kalian cuma bisa rasain tuh rasa si dari seaweednya sendiri. Gitu sih untuk si Thai Kai Noi sendiri. Cuma untuk rasa si dari tom yumnya sendiri adalah hint of tom yumnya sedikit gitu. Jadi ini aku nilainya approve 7/10. Next, kita akan review Bang Bang. Pasti kalian nggak familiar ya sama Bang Bang warna putih ini karena cuman ada di Thailand. Dan itu rasanya white chocolate dan coconut. Jadi mari kita coba. Dan untuk harganya satu Bang Bang ini di Rp5.000 aja. Kalian bisa beli di Big C ya, lagi dan lagi, atau misalnya di Sevel pun juga ada. Jadi mari kita coba. Rasanya enak gak ya? White chocolate dan coconut. Nggak bisa. Dari buka bungkusnya aja bau coconutnya udah kecium. Jadi mungkin ya dominan coconut ya kayaknya. Dan luarnya dibalurin serpihan-serpihan dari kelapa parut. Nih untuk detailsnya dari dekat. Tolong kameramen. Tuh. Kita potek aja ya. Nah, tada! Mari kita coba. Gimana? Manis ya? Manis banget. Karena dia pakai white chocolate. Dan luarnya itu dibalurin sama kelapa parut. Enak banget sih. Dan teksturnya juga crunchy. Dan enak banget sih sebenarnya. Jadi dibalurin dari si kelapa parutnya gitu. Ya, coconut dan white chocolate. Ini aku akan kasih nilainya 9/10. Yeay, jadi ini approve. Jadi kalian pastinya cobain aja bawa dari Thailand. Ini wajib sih karena cuman ada di Thailand yang rasa coconut dan white chocolate ini. Gitu. Next, kita akan review snack asin yang terakhir ya. Next, kita akan coba namanya teratai. Ini kayak basically chicken drumstick gitu, snack dari Thailand. Bentuknya kayak drumstick kalau kalian bisa lihat. Tapi kita lihat nanti pas kita buka ya, apakah aslinya sama yang ada di packagingnya. Dan untuk harganya ini satunya 12.000. Dan yang aku beli rasanya di hot and spicy. Tapi teratai ini punya banyak rasa seperti rasa original, Korean barbecue, juice sauce, dan uniknya ada rasa Thai boat noodles. Ya kalau kalian tahu Thai boat noodles itu terdiri dari mie dan isiannya mie yang biasanya isian itu berupa daging dan kecap hitam. Yang rasanya itu sebenarnya flavorful banget karena banyak rempah-rempah juga dari si boat noodle itu ya. Fun fact.
itu rasa boat noodle. Cuman yang aku beli ini rasa hot dan spicy. Kalian bisa cobain rasa-rasa otentik Thailand tadi ya. Cuman yang kemarin aku beli rasanya belum ada. Jadi gini, untuk detailsnya sama kayak di packaging. Dia berbentuk paha ayam. Nih, tada! Lucu banget. Ini aku beli hot dan spicy ya. Ternyata bentuknya sama kayak yang ada di packaging. Bentuknya drumstick. Nih, kelihatan nggak tuh kameramen? Nah, oke. Mari kita coba. Ini baru spicy ya, sesuai dengan rasanya. Lumayan agak spicy. Dan dia kayak snack asin, ada hint of manisnya dikit juga. Dan enak sih. Terus teksturnya juga crunchy. Dan dia tuh kalau misalnya kalian pernah coba, dia ada gulanya sedikit di atas, di snacknya, jadi kayak dibalurin sama gula-gula gitu. Jadi teksturnya agak lengket juga, terus crunchy, enak banget. 12.000, oke banget. Dan aku kasih nilai di 8/10 karena aku suka banget. Enak, perlu wajib dicoba. Aku kasih nilai 8/10. Lagi ya, suka banget, enak. Kayak wajib bawa sih karena ini otentik dari Thailand ya pastinya. Oke. Next. Yang terakhir pastinya nggak lupa kalau ke Thailand nggak bawa Thai tea dari Thailand ya pastinya. Ini yang aku beli dan bawa itu adalah yang merek Chatramu atau Chatramu. Ya. Dan dia Chatramu ini punya dua rasa ya kalau nggak salah, ada Thai tea dan green tea. Cuman pastinya wajib dari Thailand bawa yang Thai tea. Di sini ada footage aku pernah minum Chatramu. Dan kalian bisa coba juga selain Chatramu ada Gaga, ada Karun. Ya, dia ada versi sasetannya juga yang kalian bisa bawa ke Indonesia gitu. Nanti kalau kalian beli sasetan kayak gini, kalian bisa mendapatkan ini tuh kalau nggak salah 5 sasetan ya. Jadi 5 sasetannya ini tuh satunya 10.000 gitu. Cara buatnya yang enak nih ya, kalian bisa tuang ke gelas. Gini, tuang ke gelas, terus kalian seduhin air panas dulu. Ya, dan airnya nggak usah banyak-banyak, kalian masukin, terus aduk. Kalau misalnya di rumah, kalau kalian punya mixer yang kecil, apa sih yang kayak mixer yang kecil gitu, tuh kalian apa namanya? Cobain di mixer juga supaya lebih creamy nantinya. Terus itu air panas, dan nanti kalian siapin es batu nih, es batu di gelas yang baru. Es batunya banyakin aja, jadi nggak perlu pakai air dingin lagi. Jadi kalian tinggal tuang deh air panas tadi ke es batu, jadi kayak berasa Thai tea beli di Bangkok gitu. Jadi nggak perlu pakai air dingin lagi. Jadi kalau mau enak tadi ya seduhin pakai air panas dulu gitu. Thai tea yang tehnya berasa banget itu ada di Sevel, kalian coba beli aja. Dan fun fact di Sevel itu sebenarnya kalian bisa coba-cobain atau racik-racik minum sendiri. Bisa kalian beli kopi di Sevel, nanti kalian cobain beli banana milk, itu kalian bisa campur-campurin kayak di Korea. Kalau Korea kan terkenal pouch drink ya kayak gini. Kalian bisa campur-campurin kopi sama banana milk. Nah, di Bangkok tuh juga banyak hack-hacks kayak gitu. Kalian cobain juga selain Thai tea, kalian bisa racik-racik sendiri dan kreasi aja sendiri di Sevel Bangkok. Gitu deh. Itu dia snack atau oleh-oleh yang aku bawa dari Thailand. Jangan lupa juga untuk ditonton episode-episode selanjutnya yang ada di Java Talks. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kira-kira snack atau oleh-oleh dari negara mana lagi yang pengen aku review. Jadi, thank you semua yang udah nonton. See you di next episode.